Datang semua? Datang. Good job. Udah. Sekarang kita mau belajar IPA. Sebelum mau belajar IPA, coba dulu senyum sapa temanmu di sampingmu. Senyum. Senyum. Oke. Udah sehat kalian, Nak? Sehat, Miss. Siap untuk belajar IPA? Siap, Miss. Oke, Miss Rosa ini ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita harus menyanyikan lagu wajib. Ada yang mau ke depan untuk ini? Minta, ayo. Berdiri. Bersiap. Berkibarlah benderaku, 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap hujan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Bersiap. Kepada guru kita, mana gerak? Selamat hari Miss Oci. Oke, selamat pagi, selamat duduk. Nah, hari ini kita belajar tentang perubahan fisika dan perubahan Kimia. Oke. Kita sudah berdoa, sudah nyanyi, Sa. Kita lanjut belajar, bisa? Bisa, Miss. Sehat semuanya? Sehat, Miss. Coba lihat wajah temanmu. Sehat ya bukannya, Nak? Sehat. Oke, sekarang semuanya lihat dulu ke depan. Gambar apa ini? Siapa yang bisa kasih tahu, Miss? Christian? Rantai berkarat. Akiki? Nasi berjamur. Nasi yang sudah berjamur ini. Siapa yang tahu dia tahu? Junior? Apelnya berwarna. Pernah kalian lihat ini di kehidupan kenyataan? Pernah, Miss. Kenapa bisa kayak gini ya kan? Nah, sekarang Miss mau tanya, siapa di rumahnya pernah ada besi berkarat? Pernah. Siapa di rumahnya pernah nasi berjamur? Gak kalian buang nasi berjamur itu? Buang, Miss. Jadi kalau sampai berjamur gak kalian buang. Oke, siapa yang pernah makan apel kayak gini langsung apelnya? Pernah. Nah, ini Nak, semua ini fenomena ini adalah perubahan. Fisika dan kimia. Kalau yang ini perubahan kimia. Nah, jadi kenapa Miss tunjukkan? Miss mau kasih tahu sebenarnya di sekitar kita sudah banyak yang kita temui, tapi kita nggak tahu apakah itu perubahan fisika, apa itu perubahan Kimia. Itulah kenapa kita belajar hari ini. Jadi kalian tahu, oh itu perubahan kimia. Gitu. Oke? Jadi kenapa sih kita harus belajar perubahan kimia, perubahan fisika? Coba, kenapa? Kenapa harus dipelajari? Supaya kita itu tahu dan kenal semua fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi mulai sekarang, kalau misalnya Setia ketemu sama besi yang berkarat, dia sudah tahu, oh ini perubahan apa. Kalau adiknya nanya, udah bisa dijawab si Junior. Kalau si Junior pegang besi berkarat, dia sudah bilang sama adiknya, tahu kok Dek, kenapa berkarat ini? Karena ada perubahan. Perubahan apa tuh Dek? Tanya kok, dijelaskannya lah. Itulah ya, supaya kita kenal semua lingkungan sekitar kita. Nah, tujuan pembelajaran kita. Siapa yang bisa baca yang pertama? Apa tujuan pembelajaran kita? Tia. Menjelaskan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Dari atas dulu baca kamu. Melalui eksperimen perubahan fisika dan kimia serta diskusi yang dipandu. LKPD 2, perubahan fisika dan kimia, peserta didik mampu 1. Menjelaskan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Oh, oke. Jadi nanti siap kita belajar, kita itu harus tahu
perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Oke, jadi kita melakukan eksperimen. Harus bisa nanti siswa peserta didik yang cantik-cantik yang ganteng-ganteng ini pas eksperimen, oh ini kan perubahan kimia, oh ini kan perubahan fisika, harus bisa, udah bisa kalian nebak, harus bisa kalian bandingkan, jangan yang fisika jadi terbalik dan bilang kimia, yang kimia jadi fisika. Oke, selanjutnya siapa yang mau baca? Kiki. Menganalisis ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Iya, harus bisa dianalisis. Kenapa dikatakan perubahan fisika? Karena ciri-ciri yang nampak seperti ini. Ya, harus tahu ciri-ciri perubahan fisika itu apa. Harus tahu ciri-ciri perubahan kimia itu apa. Oke, bisa? Pertama tadi akan aku menjelaskan, menjelaskan apa itu perubahan fisika kimia, membandingkan juga dan menganalisis ciri-ciri. Ada lagi, apa lagi? Ayo, Obi. Menantikan hasil penyelidikan. Yang ini masih. Mengamati perubahan fisika dan kimia dengan teliti. Pada saat kapan nanti diamati ini, Miss? Pada saat eksperimen. Saat eksperimen nanti kita amati. Kalian lihat sebelum dan sesudah eksperimen. Bendanya sebelum eksperimen kayak mana bentuknya? Setelah eksperimen kayak mana bentuknya? Kalian amati, baru bisa kalian bandingkan dan bisa kalian analisis ya. Yang terakhir, kalian mau baca, Dimas. Menyajikan hasil penyelidikan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan percaya diri. Presentasi dengan Percaya diri. iya, ini ada garis bawah ya. Dengan Percaya diri. sekali lagi dengan Percaya diri. lihat nanti ya, siapa yang presentasi percaya diri dia ngomong enggak, kau lah, nggak kayak gitu lagi. Jangan kau lah, atau aku jangan kayak gitu lagi. Harus dengan percaya diri supaya tercapai tujuan pembelajaran kita. Oke, hari ini kita ngapain aja nih Soci? Yang pertama diskusi, mengerjakan LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Mantap. Terus setelah itu ngapain kita? Lakukan eksperimen. Lanjut ngapain? Presentasi hasil eksperimen. Iya. Mudah mengerti? Paham? Paham. Yang paham angkat jempolnya? Very good. Oke. Sekarang Miss Oci punya masalah. Ya, punya masalah. Gambar apa ini nakku? Nasi. Memang yang tahu nasi. Pernah ditulis? Iya. Oh iya ya, harus dari Miss Oci dulu ya kan? Ini gambar apa? Nasi. Iya, nasinya sudah basi. Siapa di sini yang pernah makan nasi? Pernah semua. Siapa di sini yang pernah makan nasi? Siapa di sini yang pernah makan nasi basi? Kan, kenapa nggak dimakan? Nah, saya tahu nasi itu nggak dimakan. Dan enak lagi. Siapa yang pernah icip? Nggak ada. Berapa icip? Mesti yang pernah makan nasi basi? Cicip, apa rasanya? Manis? Asin? Asam? Asamnya stomis kan? Atau asin? Asam, itu mau kasih ikan asin. Ya, mau kasih ikan asin? Enggak. Oke, nah ibu menanam nasi pagi hari. Mau makan sekeluarga, parah. Nasinya kecewa penonton? Kecewa ya kan? Udah enak kali ikan asin itu nak. Udah enak kali sambal bacang itu. Pasti nasinya. Enak kali goreng. Lu mau makan kan? Udah lapar kan? Iya.
Yang ini kelompok 3, yang ini kelompok 4. Apa yang mau kerjakan di situ apa? Henry. Oke, sekarang Miss Oci mau bagi LKPD. Apa itu LKPD Miss Oci? Lembar kerja peserta didik. Berapa kelompok Lena? 4 Miss. Bagi dulu nak, dengan cepat. Bagikan dulu. Bagikan dengan cepat. Oke, selagi dibagikan sama si Johan LKPD-nya. Apakah alat bahan yang Miss Oci kemarin suruh bawa sudah dibawa? Sudah, Miss. Silakan dikeluarkan semuanya. Dam. Semua lihat Miss Oci dulu semuanya. Oke, lihat yang dia halaman 2 dah. Halaman 2 ya. Semua lihat Miss Oci. Oke. Nanti di situ kalian isi rumusan masalah. Mengapa nasi basi? Ya, perubahan apa yang terjadi pada nasi makanya dia bisa basi. Isi alat bahannya. Miss Oci mau cek dulu. Ada lilin? Ada, Miss. Korek api? Ada, Miss. Gula? Ada, Miss. Sendok? Ada, Miss. Apa mentega ya? Ya, Miss. Kertas sampai ada? Ada, Miss. Oke, langkah kerjanya kayak gini. Semuanya nanti ada di sini, tapi Miss Oci bacakan dulu. Pertama nanti kalian perhatikan ada di situ nanti di sini apa kan? Lembar kerjanya kan tabel. Ada? Perhatikan dulu setiap kelompok ada atau tidak? Ada, Miss. Nah, kalian buat dulu di situ nanti pertama gunting selembar kertas hingga menjadi potongan kecil. Kalau tidak ada gunting bisa disobek saja, oke? Amati perubahan yang terjadi. Seperti itu. Yang kedua, kertasnya tadi dibakar. Diamati lagi perubahan apa yang terjadi. Yang ketiga, masukkan dulu 1 sendok air, satu apa nanti ke air. Ya, apa namanya itu? Gula. Itu yang ketiga. Yang keempat, gulanya dibakar di atas sendok, baru dibikin gula, baru dibakar. Oke, terus sama margarin, ya kan? Makanya lilinnya ada 2, sendoknya ada 2. Nanti kalian harus mengisi hasil di pengamatan ini. Yang mana lah perbedaan? Ini perbedaannya ya nak, ciri-cirinya ya nak. Oke, kalau yang di bawahnya, contohnya ya, paham? Oh di sini karena kalian buat aja nanti di sini. Yang termasuk perubahan fisika itu yang eksperimenkan yang mana? Paham? Jangan hanya kertas apa? Ngerti? Digolongkan yang mana kimia, yang mana fisika. Baru nanti di bawah contoh lain yang tidak kalian lakukan, tapi kalian tulis di bawahnya. Paham? Baru buka lagi selanjutnya di LKPD-nya ada jawaban dari pertanyaan. Ada berapa pertanyaan di situ nak? 4, Miss. Silakan diisi di kolomnya. Sampai sini ngerti? Paham apa yang mau dikerjakan? Paham, Miss. Angkat jempolnya yang paham. Belum masuk juga nih. Turunkan jempolnya. Oke. Singkirkan dulu perpetasannya. Hanya LKPD dulu. Biar kalian melakukan eksperimennya karena pakai lilin, tolong dijaga keselamatan temannya. Jangan kalian main api, bisa nak? Miss Oci akan melihat aktivitas kelompok mana yang paling aktif, yang ikutin prosedur sama LKPD. Oke? Dam. Hanya LKPD dan satu pulpen yang ada di atas meja. Hanya LKPD dan hanya pulpen dan alat beban. Oke? Tidak ada lagi buku. Nanti bukunya ketika mengerjakan lagi. Silakan melakukan eksperimen. Bisa Oci akan cek. Ayo, silakan.
Ada yang gula satu lagi. Sedikit aja gulanya. Ingat ya, ada gula yang juga pakai air panas. Gulanya ada yang dibakar, ada yang jadi apa? Coba kamu pikirin. Coba. Coba. Ini gula ya? Ini gula. Nah, coba perhatikan gula ini. Apakah dia perubahan fisika atau perubahan kimia berdasarkan ciri-cirinya? Nah, ayo. Nah, jadi mana gula? Ya, di sini yang perubahan fisika yang mana yang sudah kalian lakukan? Di sini yang kimia yang sudah kalian lakukan. Hai, Bobby. Ayo, kalau sudah selesai, kalian sibukkan. Ayo, kalian sibukkan. Gue mau masak, rupanya. Kok bencang punya? Sudah sama menteri kita. Yang air panasnya udah? Kalian langsung isi. Kimia
Pokoknya kalian identifikasi lah. Kalian sudah melakukan air? Jadi gimana kata sama orang ini? Cepat nah. Aman? Bisa dikerjakan dengan baik? Bisa diidentifikasi? Bisa diisi kan? Oke. Kalian semua udah siap kan? Ini kenapa ada ini? Kenapa dia? Kenapa dicampur? Ya rumahnya di LKPD di sini dicampur. Mentega saja, gula saja, bukan mau masak di sini. Sudah siap? Kalau sudah siap, ya kalau udah siap silakan diskusi isi LKPD-nya. Yang dibalik tadi jawaban isi. Kenapa rupanya kamu bisa sini ya? Nah, di sini yang rubah fisika. Cuma dua tadi. Ada apa aja tadi? Gulanya diapain? Selain dibakar? Ah, itu yang dibakar perubahan apa? Yang dilarutkan perubahan apa? Itu harus
juga. Apalagi tadi? Kertas. Ada yang dirobek, ada yang di masuk di sini, masuk di sini. Kalian harus kerjasama. Kok ngapain ini? Dia macam cleaning service, kok ini kerjain? Kalian masih ya kan? Kerjasama kerjanya. Kenapa ada masalah? Ada masalah. Aman? Kelompok 1? Ah, ini yang susah nih. Aman berapa ya? Tadi ada gula kan? Gulanya kan ada yang dibakar, ada yang dilarutkan. Christian. Coba dulu dengan rapi ya. Udah, kertasnya juga. Di sini. Itu ya. Oke. Oke, aman. Ada kesulitan? Siap-siap present? Kasih. Nah. Ayo kelompok 1. Jangan asal dicap cip-cup ya. Ini perubahan fisika. Ini perubahan kimia, jangan asal dicap cip-cup. Tapi dilihat berdasarkan ciri-cirinya. Jangan karena kata si Dimas itu fisikanya itu fisika nulis di situ, jangan kayak gitu kali. Mata? Tapi yang nomor 2 ini keren. Jadi nomor 2 nya. Ini nomor dari sini. Cuma ini. Kan ini dia. Yang coba kan ini dia. Oke, yakin? Ingat kertasnya tadi diberi perlakuan apa ini hasil ujian.
ini apa? Ini bisa dilihat dari bahan ajar yang kasih. Mana bahan ajarnya? Yang sudah ditulis. Nah, jadi ini kalibrasi berdasarkan itu bukan doang. Mendapatkan atau menimbulkan? Atau munculnya? Atau cuman itu aja? Cuman satu itu aja ciri-cirinya? Setelah kalian melakukan eksperimen cuma satu? Ada lagi? Makanya mana bahan ajarnya? Ambil dulu bahan ajarmu. Ya. Bahan ajar judulnya, bukan lilin. Jujur.
Jadi hasil kesimpulan dari eksperimen kami adalah kertas yang dibakar, gula yang dilarutkan, gula yang dipanaskan, dan mentega yang dipanaskan. Dan hasil eksperimen kami fisika adalah kertas yang dipotong wujudnya tetap dan tidak ada perubahan cat baru. Dan perubahan kimia adalah mentega, gula yang dipanaskan dalam sendok, gula yang dilarutkan tetap dilarutkan, dan adanya perubahan cat baru. Sekian yang hasil eksperimen kami. Tanya dia, ada mau nanya sama di kalian? Tanya dia. Teman-teman, apa yang mau dia? Ada yang mau bertanya menanggapi kelompok kami? Teman-teman, ada yang mau bertanya dengan hasil eksperimen kelompok kami? Kenapa kertas dibakar menjadi perubahan kimia? Karena Kenapa kertas dibakar menjadi kimia? Perubahan. karena kertas dipotong dan dibakar dan berubah, karena wujudnya berubah dan perubahannya menjadi abu. Bagaimana Johan? Iya, kamu yang nanya. Bagaimana Johan? Gimana Johan? Iya katanya. Iya lagi. Nah, cepat, ayo cepat belajar. Ada yang bertanya lagi teman-teman? Nggak ada lagi? Apa itu lagi ya? Sekian presentasi kami. Terima kasih. Langsung mulai kelompok satu. Awesome kelompok 1. Kelompok satu, pilih yang mau pilih. Kelompok berapa yang maju? Kelompok 3 misi. Kelompok 3, silakan maju. Lanjut. Kita moderatornya langsung ada ya? Langsung megang dia tadi kan? Jangan nanya langsung ada ya? Kami akan mempresentasikan hasil eksperimen. Kertas yang paling berbahan kimia, karena kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu dan tidak akan bisa kembali menjadi kertas lain. Dan suhu begini yang terbakar juga sama seperti kertas, dia akan berubah menjadi abu. Dan perubahan fisika adalah lilin yang meleleh. Lilin meleleh karena panas, kembali lagi dari lilin ketika diterbangkan. Yang kalian eksperimenkan tadi? Yang kalian eksperimenkan tadi banyak kan? Itu yang kalian jelaskan. Cuma itu kesimpulan kalian. Kemana gula? Kemana mentega? Kemana air yang dilarutkan? Kemana? Gak kalian eksperimenkan lagi ya? Kalian eksperimenkan? Apa hasilnya? Berarti kalian belum diskusi, berarti kalian belum melakukannya ya. Gak bisa kalian jelaskan, ada yang bisa menjelaskan? Gak ada? Ju? Gak ada? Ini juga gak ada, cuma itu. Ayo siapa yang mau bertanya? Tanya. Kenapa gula dilarutkan menjadi perubahan fisika? Ayo dari mana lagi? Nggak ada sih. Gak ada yang mereka bilang. Apa yang mereka bilang? Kalian bertanya, ada yang mau bertanya? Kayak gitu loh, kamu kok ini? Ada yang mau bertanya, mengapa kertas dibakar menjadi perubahan kimia? Karena kertas membakar akan menjadi abu sehingga kertas tidak
menjadi abu. Lalu Tadi saya jelaskan kemana? Coba apa itu fisika? fisika adalah mentega yang dibakar, Nah, terus? gula yang dibakar, dan kertas yang dingin. Oke. Coba. Contoh dari perubahan kimia adalah kertas yang dibakar menjadi abu, lalu gula yang dilarutkan, sumbu lilin yang dibakar menjadi abu. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Mengapa mentega menjadi perubahan fisika? Karena setelah mentega dibakar dan didiamkan akan menjadi mentega. Kelompok lain ada yang bertanya. Kenapa kan juga menjadi perubahan kimia? Karena ketika sudah dibakar dia akan menjadi abu dan tidak lagi bisa menjadi kertas. Ada lagi? Bagus. Ada yang mau bisa luruskan, Pak Christian? Apa yang terjadi jika kertas dibakar? Terjadi perubahan kimia karena dia dibakar menjadi abu. Oke, terima kasih ya. Ada yang mau bisa luruskan dari hasil kalian? Tadi kalian bilangnya apa tadi? Gula itu perubahan apa? Yang dilarutkan. Perubahan kimia. Harusnya perubahan apa? Fisika. Ya, salah jangan ya. Misalnya coba tanya, kalau kalian masukkan air panas, apa nambah? Muncul hujan baru? Enggak, ya. Jadi kalau air dimasukkan ke dalam air, gula dimasukkan air panas, itu adalah perubahan fisika. Satu lagi tadi apa? Yang gula dipanaskan. Gula dipanaskan itu perubahan apa? Fisika. Fisika atau kimia? Kimia. Nah, dia memang agak miskonsepsi, tapi sebenarnya dia itu kimia. Apakah dia bisa kembali menjadi gula? Tapi gulanya itu ada tak gelembung-gelembung karbonnya? Ada. Perubahan kimianya di situ. Ya, biar lurus ya nak. Jadi jangan miskonsepsi yang salah terus, oke? Tapi Alsa buat kelompok 4. Berarti sisanya tinggal kelompok 2. Ayo. Main cepat yuk. Kami di sini ingin berpresentasi dari eksperimen kami. Jadi dari hasil eksperimen kami contoh dari perubahan kimia adalah lilin terbakar. Lalu kertas yang dibakar menjadi abu. Contoh dari perubahan fisika dari eksperimen kami, kertas yang dipotong, mentega dipanaskan, pencampuran gula ke dalam air. Hanya yang fisika, yang kedua mana? Kertas itu Hanya satu. lilin terbakar. Yang itu, yang lain yang ada yang mau ngomong lagi? Silakan saya teman. Apakah dari kelompok lain apakah ada yang mau bertanya? Mengapa lilin menjadi perubahan kimia? Bisa dijawab? Kalau nggak bisa, coba yang lain. Bisa bantu temannya. Kelompok lain. Siapa mau berada kelompok lain? Kayak gitu ya. Masing-masing sini masih. Masa nggak berada? Dia masing-masing. Seda semua. Apakah ada yang mau bertanya? Saya menjawab pertanyaan. Mereka nanya, kenapa lilin itu jadi perubahan kimia? Kalian bisa jawab? Coba minta pertolongan sama temannya. Ada yang bisa membantu kalian? Ada yang bisa membantu kami?
Cukup? Oke, aseskan kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Saya terima kasih buat semuanya. Nah, sekarang Miss Oci mau bertanya sama kalian ya. Kita menyimpulkan. Kita simpulkan dulu kegiatan pembelajaran kita di hari ini dulu ya. Nah, Ibu mau tanya, tadi kita ada gula. Gula yang dilarutkan di dalam air panas itu perubahan Fisika. kalau gula yang dipanaskan. Kimia. Oke, kalau lilin itu ada Dua. Perubahan apa? Fisika dan kimia. Fisikanya di mana ya fisikanya? Lilin. Kalau sumbunya? Kimia. Kertas yang disobek? Fisika. Kalau kertasnya dibakar? Kimia. Kalau margarin atau mentega dipanaskan? Fisika. Fisika atau kimia? Fisika. Apa tadi percobaan kita? Gula yang dibakar. Gula udah tadi. Gula sudah, kertas sudah, mentega sudah habis. Gula yang dilarutkan. Gula yang dilarutkan apa? Fisika. Yang dipanaskan? Dibakar? Kimia. Dia kimianya itu, nah ingat ya, kalau fisika dia hanya berubah bentuk. Tidak ada zat baru yang Muncul. Kalau perubahan kimia gimana? Siapa yang bisa menjelaskan ciri-ciri perubahan kimia? Angkat tangannya. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu ciri-ciri? Juwita. Kayu terbakar. Ciri-cirinya perubahan apa? Selain itu, selain munculnya zat baru, perubahan wujudnya juga, perubahan warnanya juga, perubahan suhunya juga. Kalau yang fisika tidak. Jadi pertanyaan Miss, nasi basi tadi yang tadi di awal itu perubahan apa? Kimia. Nasi basi itu perubahan apa? Kimia. Siapa yang bilang kimia? Siapa yang bilang fisika? Yang benar adalah kimia. Karena udah ada muncul gas-gasnya, zat-zat barunya kan? Ya, bukan hanya makanya dia jadi bersifat asam kan? Asam kan kalau basi. Ada mau makan lagi? Nah, untuk supaya kalian lebih memahami, kalian silakan nonton video ini supaya lebih paham. Kelompok 3 dari tadi terus ya, kelompok 2 ya. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Kali ini kalian membahas mengenai perubahan fisika dan kimia masih di materi bab 3 klasifikasi materi IPA kelas 7 semester 1. Mari kita simak. Oke, di sini ada perubahan ya, di mana perubahan ini, perubahan ini bagi menjadi dua kategori. Di mana kategori pertama ada perubahan fisika dan yang kedua ada perubahan secara kimia. Nah, apa sih perubahan fisika dan kimia itu? Oke, kita lihat. Nah, yang pertama perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Nah, poin yang penting di sini adalah tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi perubahan fisika ini tidak menimbulkan zat baru saat prosesnya itu. Kemudian sedangkan, ini ya contoh dari perubahan fisika. Yang pertama itu contohnya ada menguap. Contohnya menguap itu ada air yang menguap, kemudian menguap, air menjadi uap, kemudian menguap, air menjadi es. Ada yang cair, tentunya es yang dicairkan dan minum air. Nah, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Nah, poin di sini yaitu menghasilkan zat ini menghasilkan zat baru dengan sifat kimia berbeda dengan zat asalnya. Jadi kalau perubahan fisika itu tidak menimbulkan zat baru, sedangkan perubahan kimia ini menimbulkan atau menghasilkan zat yang baru gitu. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu yang pastinya terbentuknya zat baru. Nah, ada juga yang terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terbentuknya perubahan warna, kemudian terjadi perubahan
kembali seperti sebelumnya. Contohnya ada es batu. Nah, es batu kan dari air yang dibekukan kemudian dicairkan lagi dapat dikembalikan menjadi air. Umumnya perubahan terjadi pada wujud, warna, bentuk, dan ukuran. Kemudian penyebab perubahannya disebabkan oleh gaya dan suhu. Nah, penyebabnya itu cuma dua, ada gaya dan suhu. Sedangkan perubahan kimia ini menghasilkan zat baru, kemudian zat baru tidak dapat kembali seperti sebelumnya. Contohnya, korek api, contohnya yang dibakar nih, kan korek api itu terbuat dari kayu, ya. Setelah dibakar menjadi arang itu tidak bisa dikembangkan menjadi kayu lagi. Umumnya perubahan terjadi pada zatnya. Penyebab perubahan disebabkan oleh reaksi kimia. Nah, bila perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian di sini ada contoh-contoh perubahan materi yang terjadi di alam. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika contohnya beras diubah menjadi tepung beras. Nah, ini perubahan pada ukuran asal beras itu. Contohnya seperti butir beras menjadi tepung, jadi lebih halus, lebih kecil. Kemudian ada kayu diubah menjadi kursi, gula dilarutkan dalam air, bola lampu listrik yang menyala, kemudian air yang berubah menjadi es yang dibutuhkan. Sedangkan perubahan kimia, ini contohnya ada singkong menjadi kapai, yang ini menggunakan dagingnya. Kemudian ada pembakaran kayu, kemudian ada makanan yang basi, kemudian susu diubah menjadi keju dan perkaratan besi. Jadi besi berkarat karena ada reaksi dari asamnya air. Oke, udah boleh paham ya? Dan Oke, kita lanjutkan Miss Oci. Mau kita pos? Tes. Nanti kita teman-temannya. Dibuat nama dan namanya. Jangan monik ya. Kerjakan seperti yang kemarin. Soalnya sama kayak PPS kemarin ya. Miss Oci mau lihat. Silakan dikerjakan. Pos tesnya hanya 5 menit saja. Cepat. Ayo Kiki, ayo. Yang sudah dapat langsung bisa dikerjakan. Silakan dikerjakan, waktunya hanya 5 menit. Buat jangan lupa namanya, nama. Waktu PTS ada 3 orang yang gak ada namanya itu soalnya. Kenapa nih? Ada pulpenmu? Jangan lupa tulis nama, kelasnya, namanya dulu. Mana namamu? Tulis namamu di atas. Tulis namanya. Tiga menit lagi ya nak.
kira kami berarti. Amin.